Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diahudia Sri Parwata, absen 42 dari kelas 11 MIPA 7. Video ini saya tujukan dalam memenuhi tugas Bahasa Indonesia materi pelajaran resensi oleh Bapak Igede Pradipta. Adapun judul resensi yang saya bawakan pada hari ini adalah belajar memahami makna perjuangan dan cinta sederhana dari Borno. Adapun judul buku atau novel yang saya bawakan pada resensi pada hari ini berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Novel ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan pada tahun 2012, tepatnya bulan Januari. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan memiliki tebal sebanyak 512 halaman. Novel ini merupakan cetakan ke-16 pada tahun 2016, tepatnya bulan Oktober. Novel yang ditulis oleh salah satu penulis kenamaan Indonesia, Darwis atau sering yang dikenal dengan sebutan Terelie ini, memiliki ciri khas yang selalu menyematkan pesan moral di dalam novel-novel tulisannya. Novel ini menceritakan tentang kisah yang sangat jarang ditemukan pada novel percintaan pada umumnya. Kisah tentang seorang pemuda biasa yang bernama Borno dari hulu sungai Kapuas yang berprofesi sangat sederhana, yaitu sebagai pengemudi sepit. Meski begitu, ia memiliki kebijaksanaan hidup yang amat menawan. Prinsip teguh yang senantiasa Borno pegang kelak membawanya pada cinta sejati dengan cara yang tidak terduga. Cerita ini dimulai pada saat Borno berusia 12 tahun, ketika ayahnya terkena sengatan ubur-ubur. Borno kecil tidak mengetahui apakah ayahnya terkena sengatan ubur-ubur atau karena pisau bedah dokter. Dari sanalah hidup Borno mulai serabutan. Lepas SMA, pekerjaan pertama Borno adalah bekerja di pabrik pengelolaan karet yang kemudian ia bekerja di dermaga feri. Sempat terjadi konflik antara Borno dengan Bang Togar, ketua PPSKT atau Paguyuban Pengemudi Sepit Kapuas Tercinta. Karena Borno bekerja di feri atau istilahnya pelampung, sebagaimana menurut warga setempat bisa menyingkirkan eksistensi dari sepit. Oleh karena itu, akhirnya Borno berhenti bekerja dan beralih menjadi pengemudi sepit. Kisah cintanya pun dimulai dari sepucuk angpau merah yang tertinggal di dasar lantai sepit. Borno pun mencari wanita yang meninggalkan angpau merah itu di sepitnya, namun ternyata timbul kekecewaan karena ternyata angpau tersebut adalah satu di antara ratusan angpau yang dibagikan oleh wanita tersebut. Penulis menggambarkan tokoh wanita ini dengan sosok yang sendu menawan yang bernama Mei. Sejak kejadian itu pun, Borno selalu memperhatikan Mei, mulai dari pukul berapa Mei datang, hingga Borno pun sampai hafal dia harus datang pada tepat antrean ke-13 agar Mei bisa menumpangi sepitnya. Pada novel ini, Borno diuji perjuangan cintanya dimulai dari bagaimana ia mengetahui nama Mei, bagaimana ia menunggu Mei yang pergi ke Surabaya untuk menyelesaikan studinya, hingga bagaimana Borno menghadapi Mei yang hilang tanpa alasan yang jelas. Kesetiaan lelaki dapat dilihat dari sosok Borno, lelaki yang setia dengan Mei walaupun beberapa kali ditinggal tanpa alasan yang jelas. Borno percaya bahwa jodoh pasti bertemu. Novel ini memiliki gaya bahasa santai dan mudah dipahami sehingga pembaca tidak perlu mengerutkan dahi saat membaca kisah pemuda berhati lurus sepanjang Sungai Kapuas ini. Novel ini menggambarkan dengan detail bagaimana kehidupan masyarakat dan suasana di Pontianak, terutama di daerah tempat tinggal Borno. Novel ini juga mengandung misteri dan alur cerita yang tidak mudah ditebak, sehingga membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kisah dari Borno ini. Tak luput sampai sana juga nih,
Novel ini mengandung banyak sekali nasihat atau kutipan menarik. Seperti yang sangat saya ingat pada halaman 113. Dalam urusan ini, 9 dari 10 kecemasan muasalnya hanyalah dari imajinasi kita. Dibuat-buat sendiri, dibesar-besarkan sendiri. Kemudian pada halaman 168, cinta sejati adalah perjalanan, Andi. Cinta sejati tidak pernah memiliki ujung, tujuan, apalagi hanya sekedar muara. Air di laut akan menguap menjadi hujan, turun di gunung-gunung tinggi, kembali menjadi ribuan anak sungai, menjadi ribuan sungai perasaan, lantas menyatu menjadi kapuas. Itu siklus yang tidak pernah berhenti, begitu pula dengan cinta. Dan yang terakhir pada halaman 221, cinta bukanlah kalimat gombal. Cinta adalah komitmen tidak terbatas untuk saling mendukung, baik selalu ada saat senang maupun duka. Tapi dibalik kelebihan yang dimiliki oleh novel ini tentu saja terdapat kekurangannya. Memang benar, novel ini berakhir bahagia. Namun terdapat beberapa bagian yang menurut saya menggantung. Awalnya dicantumkan di sini bahwa Papa Mei melarang hubungan putrinya dengan Borno, tapi tidak dijelaskan pada ending apakah Papa Mei akan merestui hubungan Borno dan putrinya. Nah, kisah cinta antara Borno dan Mei yang rumit ini diceritakan dengan gaya yang mempesona sehingga pembaca tidak merasa bosan. Novel ini mengajarkan pembaca tentang nilai-nilai sosial seperti bekerja keras, kejujuran, dan berpikir positif. Buku ini sangat layak dibaca untuk siapa saja yang haus akan kisah cinta yang menakjubkan atau yang mungkin sedang memantapkan hatinya pada seseorang atau juga sedang ingin mengulang romantisme percintaan masa lalu. Ada bagian terakhir pada buku, kutipan indah yang diucapkan Borno yang mungkin akan selalu saya ingat, yaitu, untuk orang-orang seperti kau yang jujur atas kehidupan, bekerja keras dan sederhana, maka definisi cinta sejati akan mengambil bentuk yang amat berbeda, amat menakjubkan. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.